mendoakan orang jadi buruk. Mati aja deh kamu, mati orangnya. Jadi kan kacau hidup ini. Kalau semua orang dengan mudahnya doanya tercapai, Mas. Maka kemudian doa itu pun diberikan kekuatannya terbatas untuk menjadi tercapai sesuai harapan. Ketika orang tidak punya rasa syukur yang besar, itu seperti orang yang tidak pernah bisa berterima kasih atas pemberian. Ya kira-kira kalau Mas Hendra pernah memberikan sesuatu pada orang, satu kali diberikan dia nggak berterima kasih, bahkan mengeluh. Diberikan kedua dia juga tidak berterima kasih, bahkan tambah mengeluh. Kira-kira Mas Hendra akan kasih lagi nggak dia? Enggak lah. Enggak lah. Pertama kita sudah fokus pada sasaran kita. Tapi begitu kita mau memanah, anak panahnya terus kita pegang. Kapan sampainya gitu. Nggak jalan ya. Nggak jalan. Atau ketika kita lepas anak panahnya tetap kita pakein tali. Kan bisa nggak sampai Iya, dia. iya, iya. Terganggu juga membawa berat talinya itu kan. Tapi begitu kita lepas, terserah kemudian angin membawanya kemana. Ya, jadi dari situ kita belajar. Nah, hal yang sama terjadi. Maka pasrah itu adalah do the best, seperti kita membentangkan anak panah, busurnya, membidikkan anak panah kita ke sasaran, itu do the best-nya. Begitu kita lepaskan, let nature do the rest, itu kepasrahan, Mas Hendra. Tuhan itu bahkan ada di setiap makhluk hidup, sebagai percikan-percikannya. Sebagai kecerdasan, Tuhan ada di mana-mana. Bahkan di Islam diajarkan kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Tuhan. Jadi ketika sudah demikian, ketika kita berdoa, bahkan ketika kita berdoa dengan orang baik di sekitar kita, salah satu orang aja, aduh saya sebenarnya membutuhkan uang, semoga Tuhan mendengarnya. Kira-kira Tuhan yang mana akan mendengarnya? Pasti Tuhan yang berada di dalam diri orang baik itu. Baik, teman-teman semua, balik lagi kita bersama guru kita, Pak Wayan Mustika. Sehat selalu ya. Rahayu, 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 Mas Hendra. Ya. Oke, Pak Wayan, kita langsung to the point. Ya. Obrolan pertama kita ini banyak sekali teman-teman yang merasa ketika berdoa itu, Pak Wayan, doanya itu diabaikan oleh semesta gitu. Tidak didengar oleh Tuhan gitu ya. Nah, ini dalam perspektif Pak Wayan gitu. Kira-kira asumsi bahwa doa itu tidak didengar itu tepat apa enggak gitu? Atau jangan-jangan memang doa yang terwujud itu secara ilmiah gitu ya, ada scientific prayer-nya itu kira-kira bagaimana Pak Wayan? Dulu saya pernah berdoa supaya hujan turun, Mas. Tapi saya menunggu sampai bulan mulai September, Oktober itu baru hujan. Dan saya berdoanya waktu itu bulan April. Gitu. Lalu saya berpikir di bulan Mei, saya berpikir Tuhan mengabaikan doa saya. Gitu. Bulan Agustus, Mei, Juni, Juli, saya juga tetap berpikir Tuhan mengabaikan doa saya. Gitu. Tapi ternyata di bulan September, hujannya turun. Lalu saya berpikir bahwa, oh kali ini Tuhan tidak mengabaikan doa saya. Gitu. Dan setelah saya pelajarin ilmu klimatologi, iklim, oh ternyata hujan juga punya musimnya. Gitu. Kalau kita berbicara tentang berkah dalam doa itu, berkah itu kan datang tidak serta-merta seketika sesuai dengan yang kita mau gitu. Artinya kecuali Mas Hendra, kecuali kita siding ucap. Nah kemarin saya cerita begini Mas Hendra, mungkin agak panjang sedikit ceritanya gini. Saya kemarin memberi ceramah tentang bagaimana kekuatan metafisik itu. Bagaimana energi itu bisa terkonek. Kita mulai dari PLN ya. Dari pembangkit listrik tenaga uapnya tuh voltasenya gede banget, Mas. Dan ketika sampai di rumah, voltasenya diturunkan pelan-pelan dengan trafo. Ada transformator yang kemudian menurunkan dia, sampai kemudian dipasangin MCB. Sehingga listrik yang sampai ke rumah nggak sebesar listrik yang ada di pusat. Sama-sama listrik PLN, tapi ditahan. Bayangkan kalau misalnya PLN listrik yang sampai di rumah itu sama voltasenya dengan yang di sumbernya pertama, apa yang terjadi kira-kira Mas? Barang-barang akan hancur, betul nggak? Hal yang sama kalau kita terkoneksi dengan kekuatan semesta yang tak terbatas dan kita memiliki kekuatan yang sama,
Betapa berbahayanya, Mas. Betapa berbahayanya. Makanya Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas itu, ketika memercik ke dalam diri kita untuk memberi hidup kepada semesta kecil ini, cukup menjadi percikan roh saja, dengan sedikit kekuatannya. Seperti rumah yang dialirin listrik secukupnya. Ada yang 900 watt ya, Iya, iya. ada yang 2200. Kalau lebih dari itu, bayangkan Mas. Kalau voltasenya terlalu tinggi bisa rusak barang-barang kita, Mas. Nah, Iya, iya, iya. bayangkan kalau tiba-tiba kita terkonek dengan kekuatan Tuhan yang semesta tak terbatas itu. Setiap yang kita pikirkan tiba-tiba menjadi kenyataan. Lalu kita tahu diri kita terlalu banyak pikiran, Mas. Tiba-tiba kita mencaci maki orang atau mendoakan orang jadi buruk. Mati aja deh kamu, mati orangnya. Jadi kan kacau hidup ini. Kalau semua orang dengan mudahnya doanya tercapai, Mas. Maka kemudian doa itu pun diberikan kekuatannya terbatas untuk menjadi tercapai sesuai harapan. Makanya dibutuhkanlah kekuatan yang pelan-pelan harus dibangun, yaitu kekuatan keyakinan. Oke, oke, oke. Setelah kekuatan keyakinan terbangun, itu pun tidak cukup, Mas. Keyakinan boleh, tapi kemudian sang waktu tetap membuktikannya. Benar nggak sih kita menginginkan hal seperti itu? Jangan-jangan berubah nantinya. Jangan-jangan berubah. Contoh, ketika kita berdoa, ya Tuhan, ini mau nikah nih. Ya Tuhan, semoga pernikahan kami langgeng. Doanya demikian. Di tengah perjalanan setelah 5 tahun, ketahuan pasangannya cerewet. Ya, kalau doanya terpenuhi, tidak ada doa-doa lain yang akan terpenuhi lagi berikutnya. Maka sepanjang hidup dia harus belajar menerima kecerewetan pasangannya atau kekerasan pasangannya. Karena Tuhan sudah mendengar doa sekali itu. Jadi kan orang bisa berubah harapannya. Kalau doa itu selalu terpenuhi dengan mudah, hidup ini kacau, Mas. Iya, iya. Makanya yang dibutuhkan adalah satu, keyakinan bahwa doa akan tercapai. Dua, kepasrahan kita untuk berserah kepada proses itu. Ketiga, kesabaran kita kepada sang waktu. Bahwa sang waktu akan tiba dengan waktunya. Dan yang keempat, kita harus bisa ikhlas menerima apapun yang datang sebagai hasil dari doa kita. Karena belum tentu yang kita inginkan sesuai yang kita butuhkan. Kadang yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau semesta memberikan apa yang kita inginkan, bahaya kita, Mas. Karena banyak orang mengatakan begini, masalah adalah ketika harapan tidak menjadi kenyataan. Tapi jangan lupa, ketika harapan menjadi kenyataan pun akan muncul masalah. Bukan tidak ada masalah, hati-hati. Karena setelah kita punya sesuai harapan kita, apa yang kita punyai itu akan menyakiti kita. Kalau nggak bisa mengelolanya. Oke. Kalau secara saintifik, berarti doa itu akan menjadi powerful ketika kemudian, karena bagaimanapun juga alam semesta ini kan berjalan penuh harmoni, kan ada strukturnya, gitu ya, Pak Wayan ya. Betul. Nah, struktur doa itu butuh yang namanya sebuah keyakinan, gitu ya. Terus kemudian percaya penuh tanpa ada sedikit pun keraguan, gitu. Itu menjadi poin penting ya, Pak Wayan. Dan mungkin juga peran apa tuh namanya, diri kita yang senantiasa bersyukur dalam terwujudnya sebuah doa itu seberapa besar, Pak Wayan? Persis, Mas Hendra. Ketika orang tidak punya rasa syukur yang besar, itu seperti orang yang tidak pernah bisa berterima kasih atas pemberian. Nah, kira-kira kalau Mas Hendra pernah memberikan sesuatu pada orang, satu kali diberikan dia nggak berterima kasih, bahkan mengeluh. Diberikan kedua dia juga tidak berterima kasih, bahkan tambah mengeluh. Kira-kira Mas Hendra akan kasih lagi nggak dia? Enggak lah. Enggak lah. Tapi ketika Mas Hendra memberikan satu hal saja, satu hal kecil, sebagai percobaan misalnya, dia berterima kasih. Pasti kita ingin beri lagi yang banyak, beri lagi, dan dengan semakin banyak dia berterima kasih, kita akan merasa apa yang kita berikan sesuai dengan apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan. Nah, semesta juga sama, Mas. Ketika apa yang kita inginkan dan kita butuhkan diberikan oleh semesta,
ciri-cirinya adalah kita akan bersyukur. Tapi kalau kita diberikan sesuatu, kita tidak berterima kasih, kita tidak bersyukur, maka tentu kita tidak akan diberikan lagi oleh semesta ini, Mas. Karena dianggap apa yang diberikan itu tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Sia-sia juga diberikan gitu. Itu cirinya. Maka kekuatan bersyukur adalah kekuatan terpenting supaya kita bisa diberikan sesuatu. Karena gini Mas Hendra, begitu kita tidak bersyukur, berarti kita nggak benar-benar menginginkan itu, tidak benar-benar memberikan rasa bahagia. Dan dalam konteks ilmu doa dikaitkan dengan daya ajaib metafisik Mas Hendra. Ketika kita berafirmasi, bahkan kita harus bahagia sebelum harapan itu tiba. Bayangkan kalau harapannya sudah tiba, tidak bahagia pula karena tidak bersyukur. Nah, ke depan kan jadi ada kekuatan. Bahkan kita harus bisa bersyukur dan bahagia sebelum apa yang kita inginkan itu tiba. Itu teorinya memang, teorinya. Jadi kalau ada ungkapan fake it until make it itu benar ya Pak Iya, Wayan Mas. ya? Ya. Fake it until make it itu benar berarti ya? Iya. Jadi kalau dalam teori fisika kuantum ada quantum seeding atau quantum jump. Ya. Sesuatu yang kita inginkan ya, kita hadirkan penuh, kita imajinasikan penuh, kita getarkan perasaan itu seolah-olah benar-benar sudah terjadi gitu ya. Dan itu katanya sudah terjadi di alam spiritual. Benar, Oh iya, Pak Wayan? iya. Karena kan ada frekuensi afirmasi pemikiran kita. Lalu ada frekuensi rasa. Rasa itu kan juga mengiringi gitu. Sama lah dengan kita gini Mas Hendra. Kita pingin makan ini. Pingin makan. Oke. Lapar banget ini. Terus kita pingin makanan yang enak gitu. Lalu kita disiapin kue. Ketika ngelihat kue itu, pikiran kita kira-kira senang nggak Mas? Senang pasti. Oh rasanya pingin cepat-cepat ngambilnya. Tapi kalau tiba-tiba kue itu disajikan, kuenya kue coklat. Disajikan bentuknya seperti bentuk kotoran anjing gitu misalnya. Rasa kita tiba-tiba tetap selaras nggak dengan itu? Nggak mood ya? Nggak mood, langsung hilang. Padahal aslinya itu memang hanya bentuk berbeda. Ya, itu perbedaannya Mas. Perbedaan antara bantuan kekuatan rasa dengan kekuatan keinginan itu. Keinginan juga harus didorong oleh rasa Mas. Karena kan kita punya kekuatan otak. Kekuatan otak kita terbagi dua, rasa dan rasio. Rasio itu dipakai untuk membuat detail apa yang kita inginkan. Rasa dipakai untuk menguatkan keyakinan kita bahwa kita sudah meng-attract, menarik kebahagiaan itu sebelum dia bahkan tiba. Contoh nih Mas Hendra, kalau anak kecil mau diberikan sesuatu, baru dijanjikan aja udah senang, betul nggak? Barangnya belum ada. Senangnya sudah luar biasa. Nah, kita ini harus kembali seperti anak-anak kecil itu, Mas. Yang kalau inginkan sesuatu, senenglah lebih dulu, bahkan sebelum barangnya datang. Gitu. Ya, kembali ke ini, apa tuh namanya, Pak Wayan nyinggung tentang anak kecil gitu ya. Ya. Kita tahu bahwa ketika ada anak kecil menginginkan sesuatu kepada kita sebagai orang tua, dia itu kan menginginkannya kan tanpa keraguan. Tanpa keraguan mereka. Persis. Dia percaya betul bahwa orang tuanya segalanya bisa terjadi gitu. Masalahnya, ketika kemudian tumbuh dewasa, kita pakai rasio, kita pakai logika, disitulah kemudian muncul keraguan-keraguan gitu. Beda seperti kita waktu masih kecil gitu. Itu gimana yang bisa kita ambil dari anak kecil itu untuk jadikan doa kita itu menjadi powerful, Pak Wayan? Anak kecil juga pakai rasio, Mas. Dia pakai logikanya. Logikanya tapi dia bawa kepada optimisme. Orang tua saya pasti memberikan saya. Kalau kita dewasa, rasio kita pakai untuk menjadi pesimisme. Betul nggak? Oke, nggak mungkin sih kayaknya. Memang sih saya berharap, tapi kayaknya nggak mungkin. Soalnya begini, kita langsung memperhitungkan ketidakmungkinan itu. Akhirnya menjadi impossible. Tapi bagi anak kecil, impossible itu dijadikan I am possible. Nah itu bagi anak kecil. Pokoknya pasti dibeliin dah gitu. Impossible. Dari impossible jadi I am possible. Nah, tapi ketika kita beranjak dewasa, kita mengubahnya dari I am possible menjadi impossible. Walaupun kita menginginkan itu, tapi kita menganggap kayaknya nggak mungkin deh. Sedikit keraguan itu. Nah, apalagi ketika misalnya kita sudah berdoa nih Mas, lalu
eh, di sela-sela belum tercapainya doa kita itu mulai muncul keraguan biasanya, Mas. Ya, di awal mungkin semangatnya gede, tapi begitu nggak tercapai besoknya, 2 harinya, belum lagi melihat secara potensi kayaknya nggak mungkin. Akhirnya memang jadi nggak mungkin. Tapi kan saya pernah cerita dulu sama Mas Hendra. Waktu saya SD, saya tidur di kandang kelinci, di atas kandang kelinci, di rumah yang sekarang jadi kamar saya bertingkat 2 itu, Mas Hendra. Beberapa hal itu tidak mungkin. Satu, orang tua saya, ibu saya hanya tukang pijat. Bapak hanya tukang kayu. Untuk bikin rumah tingkat, itu bisa ribuan tahun mungkin baru bisa gitu. Tapi yang namanya saya anak kecil, saya hanya membayangkan di atas kandang kelinci itu adalah kamar saya yang di lantai 2 gitu. Terus bagi semesta apakah itu tidak mungkin? Dimungkinkan, Mas. Tiba-tiba setelah saya mulai SMA, nah itu rumah di sebelah, bungalow di sebelah dibeli orang Jepang. Yang sekarang udah menjadi kayak keluarga. Dibeli sama dia, dibongkar, lah bata-batanya, kusen-kusennya mau dibuang sama dia, diambil sama keluarga, sama saya. Jadi ibu hanya tinggal mencicil sedikit dan menjadi kenyataan gitu. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, Mas Hendra. Nah, saya tetap memelihara hal-hal seperti itu, Mas. Ya. Saya tidak terlalu suka pada hal-hal gaib dalam arti yang lain. Tapi saya menyukai keyakinan saya pada hal-hal metafisik itu. Oh iya, menarik, Ya. menarik. Terus urgensi dari detachment itu pada saat kemudian kita sudah berdoa, Pak Wayan, katanya kan nggak boleh, kita attach nggak boleh. Harusnya kita memang benar-benar melepas gitu. Urgensinya apa? Ya, gini Mas Hendra. Kebayang nggak kalau Mas Hendra kita lagi mau memanah seperti Arjuna? Pertama kita sudah fokus pada sasaran kita. Tapi begitu kita mau memanah, anak panahnya terus kita pegang. Kapan sampainya gitu? Nggak jalan ya? Nggak jalan. Atau ketika kita lepas anak panahnya tetap kita pakein tali. Kan bisa nggak sampai dia. Terganggu juga membawa berat talinya itu kan. Tapi begitu kita lepas, terserah kemudian angin membawanya kemana. Ya, jadi dari situ kita belajar. Nah, hal yang sama terjadi. Maka pasrah itu adalah do the best, seperti kita membentangkan anak panah, busurnya, membidikkan anak panah kita ke sasaran, itu do the best-nya. Begitu kita lepaskan, let nature do the rest, itu kepasrahan, Mas Hendra. Ada ikhtiar, doa itu ikhtiar. Ikhtiar dengan pikiran dan hati namanya doa. Berserah itu kemudian memberikan kekuatan yang lain mengerjakannya. Artinya pada saat kemudian kita melepas doa itu kan sebenarnya kita ada sebuah kepercayaan penuh kepada semesta yang memiliki banyak sumber daya untuk mewujudkan apa yang kita inginkan gitu. Itu kan bukti gitu ya. Kita sadar penuh ini tinggal nunggu prosesnya aja gitu. Justru kalau kemudian kita nggak bisa ngelepas, ya justru malah kita nggak percaya penuh sebenarnya, Pak Wayan ya. Betul. Mas Hendra, ini kita ada yang nonton di TikTok ya? Oh, kenapa nggak direkam aja baru dilepas? Kita melakukan yang terbaik, bercakap-cakap dengan sebaik-baiknya, lalu kita lepaskan ke alam, terserah sinyal membawa yang kemana, kepada penonton apa enggak. Jadi kita nggak memegangnya di HP kita, kita lepasin aja udah. Nah, itu cara kita berserah kepada kekuatan sinyal yang nggak tahu, bukan urusan kita lagi dah. Itu contoh kita melepaskan doa kita kepada semesta ini gitu. Nah. Jadi bagaimanapun juga pada saat kita berdoa tetap pikiran harus terfokus, ya kan? Terus kemudian ini harus disinergiskan dengan energi emosi yang tinggi. Terus kemudian percaya penuh bahwa itu akan terjadi meskipun belum terjadi, gitu ya Pak Wayan ya. Kalau orang bijak memberikan sebuah analogi, katanya doa itu ibarat benih yang ditanam di tanah yang subur, sementara keyakinan adalah air yang menyuburkan benih tersebut gitu ya. Terus emosi adalah sinar matahari yang mempercepat pertumbuhan. Fokus pikiran adalah tindakan untuk menjaga benih tetap terlindungi, agar tetap terlindungi. Jika itu mampu disinergiskan, ya biasanya doa itu akan mengubah realita menjadi kenyataan. Betul Mas, betul.
Di setiap lahan kosong yang mau dibuat bangunan itu, yang pertama kan kita yakin dulu bahwa di sana akan bisa kita bangun. Oke. Lalu yang pertama tentu tidak langsung bangunan, Mas. Gambar dulu. Dan ketika melihat gambarnya kita yakin, padahal itu udah gambar, baru gambar. Tapi kita yakin kalau gambar itu menjadi kenyataan, itu akan seperti yang kita inginkan. Padahal baru gambar. Barangnya sendiri belum ada. Nah, ketika kita berafirmasi, bervisualisasi, itu kan hanya membuat gambar dalam imajinasi kita. Seolah-olah itu akan memang menjadi kenyataan. Nah, biarlah kemudian sang arsitektur semesta ini yang menggerakkan semuanya. Gitu. Tugas kita hanya membangun imajinasi kita, Mas. Gitu. Ya. Tetapi, kalaupun imajinasi kita kuat, kita tidak terkonek dengan banyak orang, terganggu juga, Mas. Nah, ini contohnya, Mas ya. Misalnya, kita ingin punya rumah di sebuah lahan kosong. Kalau kita nggak terkonek sama arsitek, gimana caranya? Nggak bisa. Lalu setelah kita terkonek sama arsitek, si arsitek nggak terkonek sama pemborong. Oke, dia terkonek sama pemborong, tapi si pemborong kehilangan tukang. Nggak ada tukang sama sekali, nggak bisa. Nah, dalam hal ini, dalam hal doa, doa kita tidak akan mudah menjadi kenyataan kalau modalitasnya nggak banyak, Mas. Orang-orang yang akan mengerjakan, mewujudkan doa kita itu tidak siap, tidak ada menjadi bagian dari jaring-jaring kita. Nggak bisa nyambung, Mas. Makanya setiap agama pasti mengajarkan kita membangun jaring-jaring itu. Jaring-jaring persahabatan, jaring-jaring persaudaraan, jaring-jaring komunitas dengan hubungan yang baik. Kalau kita tidak menjalin hubungan yang baik, bagaimana kekuatan pikiran kita yang berkehendak baik bisa menjalin hubungan dengan mereka untuk menggerakkan mereka? Contoh nih, Mas Hendra. Dulu ketika saya mau membantu yayasan stroke center di Tabanan itu, mereka membutuhkan biaya. Saya nggak punya biaya sebanyak itu. Tapi karena saya punya orang-orang baik yang sudah terjalin baik dengan saya, karena mungkin mereka sering mendengarkan YouTube, sering datang ke rumah, ikut Zoom dan sebagainya, begitu saya bicara kepada mereka semua, hati mereka tersentuh semua dan tiba-tiba mereka saling mensupport. Bayangkan kalau saya punya 100 musuh, bukan 100 sahabat orang baik. Lalu saya nge-share keinginan saya itu, ada yang nolong nggak, Mas? 100 musuh nggak ada. Tapi ketika saya punya 100 teman orang baik gitu, begitu saya bicara seperti itu, orang-orang baik itu akan mengumpulkan, bergotong royong, dan akhirnya tercapai apa yang diharapkan. Nah, agama itu mengajak kita menjalin hubungan. Nah, menjalin hubungan yang baik itu adalah jalan tantra juga, Mas. Tantra artinya tantra, alat menenun, merajut persahabatan, menenun kekeluargaan. Itu fungsinya ajaran agama, Mas. Gitu. Baik kita bisa mudah mencapai doa kita. Iya, akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ternyata doa ini bukan hanya sekedar meminta, tapi juga apa ya namanya ya, seni untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, tindakan, keyakinan, semuanya harus harmoni ternyata. Persis. Ya Pak Wayan ya. Persis. Bayangkan gini, Mas Hendra. Kita punya HP yang bisa mengirim sinyal, kemudian yang juga bisa menangkap sinyal. Yang memberi sinyal ada jauh di angkasa, berupa satelit gitu misalnya. Tapi satelit kalau tidak diperkuat oleh pemancar, maka sinyal kita nggak akan sampai ke satelit. Satelit juga tidak akan sampai membawa sinyal kita ke kita kalau nggak ada pemancar. Contoh ketika di gunung. Nah, hal yang sama terjadi. Orang-orang baik itu adalah para pemancar dari cinta kasih Tuhan, Mas. Ya, kalau kita nggak berteman dengan orang-orang baik, gimana caranya cinta kasih Tuhan yang maha baik itu terkonek? Jadi, bayangkan kalau di sebuah tempat, di sebuah kota itu gaduhnya nggak ada, sinyal kita nggak bagus, Mas. Ya. Wifi aja perlu diperkuat lagi kan? Iya. Ya. Tapi mungkin yang menjadi fondasi dasar gitu ya Pak Wayan, kita tahu bahwa manusia sendiri itu adalah perwujudan atau eksistensi dari Tuhan itu sendiri gitu ya. Setelah kemudian kita paham itu gitu ya, kita memiliki sebuah keyakinan bahwa kita ini merupakan bagian dari sumber energi yang sangat besar,
atau Tuhan atau apa namanya gitu ya, itu kan menjadi fondasi yang sangat besar untuk kemudian doa itu menjadi lebih terwujud ketimbang Persis. kemudian kita meminta, kita merasa bahwa Tuhan itu di sana gitu ya, Ya, jauh dan di sana gitu kan lebih powerful ketika kemudian ya, kita aku adalah bagian dari Tuhan itu sendiri gitu. ya. Ketika kita merasa diri kita bagian dari Tuhan, seperti halnya setetes air laut bagian dari lautan. Hmm, hmm, hmm. Tapi kalau si tetesan air laut merasa dirinya bagian dari lautan, Hmm, hmm, hmm. tapi menjauh dari lautan, apa yang terjadi, Mas Hendra? Bermusuhan dengan titik-titik air yang Betul, lain. betul. Nggak bisa, Mas Hendra. Kalau dia merasa bagian dari semesta, maka kita harus menjalin hubungan yang baik dengan setiap bagian dari semesta itu juga. Hmm, Kalau nggak bisa, Mas Hendra. hmm, hmm. Misalnya ini, ada roda. Roda itu merasa dirinya bagian dari sepeda. Tapi kalau rodanya lepas sendiri, Hmm. nggak bisa nyambung juga, Mas Hendra. Nah, Ya. terakhir Pak Wayan tentang Mm-mm. tema ini. Ya. Doa secara ilmiah ini gitu ya. Ada, aku lupa ya siapa tokoh yang mengatakan bahwa sebenarnya doa itu nggak bisa mempengaruhi Tuhan. Doa itu hanya bisa mempengaruhi sifat-sifat manusianya saja. Nah, ini gimana ini? Agak debatable juga gitu. Tapi Ya. ada tokoh yang mengatakan seperti itu. Nah, gimana perspektifnya Pak Wayan terkait dengan hal ini? Saya nggak tahu seperti apa Tuhan baginya. Oh gitu. Tapi bagi saya, Tuhan itu bahkan ada di setiap makhluk hidup. Sebagai percikan-percikannya. Sebagai kecerdasan, Tuhan ada di mana-mana. Bahkan di Islam diajarkan kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Tuhan. Jadi ketika sudah demikian, ketika kita berdoa, bahkan ketika kita berdoa dengan orang baik di sekitar kita, salah satu orang aja, aduh, saya sebenarnya membutuhkan uang, semoga Tuhan mendengarnya. Kira-kira Tuhan yang mana akan mendengarnya? Pasti Tuhan yang berada di dalam diri orang baik itu. Ya, 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 ya. Tapi syaratnya kita harus baik juga dengan orang itu. Nah, sehingga yang nolong kita tuh bukan Tuhan. Kalau Tuhan datang nolong kita, kira-kira wujudnya mau kayak apa? Nggak pernah selama saya ditolong sama Tuhan, saya nggak pernah melihat Tuhan nolong saya. Yang saya lihat adalah orang-orang datang sebagai Tuhan-Tuhan yang nolong saya. Gitu. Nggak pernah saya nggak sama, sampai hari ini juga nggak pernah ketemu wujud Tuhan dalam arti itu. Tetapi ketika saya merasa, ah, orang yang baik yang datang itu adalah perwujudan Tuhan itu sendiri. Maka saya nggak pernah merasa doa itu harus menyentuh Tuhan yang jauh. Cukup Tuhan yang dekat. Ya, kadang seperti Mas Hendra, begitu saya lapar, Mas Hendra memberikan saya makan. Nah, itu kan saya tadi berdoa misal, Tuhan, beri aku makan. Mas Hendra memberikan saya makan. Tapi Mas Hendra memberikan saya makan, kalau nggak ada yang bawain ke sini, kalau nggak ada yang masakin di bawah, Oke. kalau Tuhan nggak pernah turun sebagai petani yang Iya, bikin iya, iya, iya. nasi, beras, itu siapa? Nah, kira-kira begitu. Tiba-tiba Tuhan kun fayakun jadi beras nggak? Oke Ya, 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 jadi lagi-lagi teman-teman kita harus kembali kayak anak kecil tadi, ya, meminta dengan harapan yang penuh tanpa keraguan sedikit pun, ya. percaya sepenuhnya pada kemungkinan tanpa diselimuti oleh Keraguan. rasa takut, pada kegagalan dan ketidaklayakan gitu. Ya, Makanya ada orang bijak pernah berkata, katanya jika kamu tidak berubah dan menjadi anak kecil, kamu tak akan mencapai kebahagiaan yang sejati gitu kan. betul, betul, ya, betul, Mas. Baik, Pak Wayan, Ya, terima kasih banyak atas ya, perspektifnya ya. Thank ya. you.